Suatu malam sebuah kejadian naas terjadi kepada seorang pemuda di mana dia tak sengaja terbunuh karena menyelamatkan dua orang gadis yang hendak ditikam oleh seorang perampok. Tetapi setelah terbangun, kejadian tak terduga juga terjadi lagi kepada dirinya, di mana dia dibangkitkan kembali ke dunia lain yang tidak dia tahu. Tetapi ingatannya saat masih berada di dunia bumi sama sekali tidak hilang. Dan di sini dia bereinkarnasi menjadi seorang putra mahkota yang bernama Cain, yang tentunya itu sangat membuat dia kebingungan. Tetapi dia juga merasa sangat senang karena dia telah berhasil menyelamatkan nyawa dua orang gadis pada saat di bumi. Tidak berapa lama seorang pembantu yang bernama Sylvia datang. Dia khawatir kepada Cain, karena Cain tampaknya sangat berbeda setelah tersadar dari pingsannya. Nah, sekarang Cain akan memulai dunia barunya. Dia adalah Cain Potts-Hillport. Usianya 3 tahun, ayahnya bernama Agram, ibunya bernama Sarah, dan dia mempunyai seorang kakak yang bernama Raine. Tetapi tidak hanya itu, Cain ternyata mempunyai dua saudara tiri, yaitu Jin dan Alec, di mana ternyata ibu Cain ini hanyalah istri kedua dari pernikahan ayahnya. Dan karena Cain masih tidak tahu tentang dunia ini, jadi dia meminta Sylvia untuk menceritakan semuanya tentang negeri ini. Wah, negeri ini yang penuh monster dan sihir ini ternyata sangat membuat Cain tertarik dan sangat senang telah bereinkarnasi ke dunia ini. Karena di bumi dia juga hanyalah sebatang kara yang tak memiliki keluarga. Sedangkan di sini dia benar-benar mendapatkan kasih sayang yang tulus dari keluarganya. Setiap hari Cain terus saja melatih kekuatan sihirnya lewat sebuah buku yang ada di dunia lain. Dan tidak hanya itu, dia juga mendapatkan sebuah pembelajaran dari kakak ketuanya tentang dunia lain ini. 2 tahun pun telah berlalu, kini dia akan melakukan pembaptisan di gereja. Dengan begitu Cain akan bisa tahu elemen apa saja yang diberikan oleh dewa kepadanya. Kini Cain sudah sampai ke sebuah gereja dan di sana terdapat 7 patung dewa. Dan tanpa menunggu lama, mereka langsung saja melakukan pembaptisannya bersama seorang pastor. Tidak berapa lama sebuah cahaya pun muncul dan kini Cain langsung berhadapan dengan ketujuh dewa. Wah, mereka ini adalah seorang dewa yang sangat jahil. Mereka membangkitkan Cain ke dunia lain karena kematian Cain sangat tidak disengaja. Dan di luar takdirlah maksudnya. Dan kini mereka semua ingin Cain menjadi orang yang kuat, supaya bisa mengalahkan seorang dewa jahat ke depannya nanti. Dan ketujuh dewa ini juga memberikan berkat yang luar biasa kepada Cain, yang dimana masing-masing dari mereka memberikan Cain level 10. Dan setelah sadar, Cain langsung saja sadar. Dia hanya bisa bersembunyi agar ayah dan saudaranya tidak tahu tentang status sihirnya ini. Dan sekarang dia akan menggunakan skillnya untuk memalsukan status yang diberikan oleh para dewa. Dan setelah itu dia barulah bisa menunjukkan statusnya kepada ayah dan ibunya. Tetapi mereka juga masih tetap kaget dengan karunia yang diberikan dewa kepada putra mereka. Dan sudah dipastikan Cain pasti akan sukses di semua bidang. Malam harinya Cain ingin melakukan sesuatu yang menarik, di mana dia ingin sekali mempunyai hewan kontrak. Dia mencoba memanggil monster tetapi yang datang malah monster buas. Alhasil jadinya malah gagal. Dan itu juga disaksikan oleh kakaknya Cain dan juga teman dekat kakaknya. Keesokan harinya Cain berulang tahun yang kelima. Di sini dia mulai diperkenalkan kepada penduduk kota tentang dirinya. Dan karena dia adalah putra ketiga dari seorang selir, jadinya Cain tak akan bisa mewarisi sebuah rumah dari ayahnya. Dan oleh sebab itu ayahnya bertanya Cain mau jadi apa di masa depan. Cain langsung saja menjawab kalau dia ingin jadi seorang petualang dan membuat semua orang tersenyum bahagia, seperti dua gadis yang pernah dia selamatkan sebelumnya. Mendengar cita-cita Cain, ayahnya ingin Cain belajar lebih giat lagi dan dia juga mengusulkan agar Cain mempunyai guru privat saja. Tentu saja itu membuat Cain sangat senang. Dengan begitu dia akan lebih mudah untuk mempelajari semuanya. Dan di hari berikutnya guru Cain pun datang. Dia adalah Master Millie dan Master Nina. Mereka adalah seorang petualang kelas D yang cukup banyak mempunyai pengalaman dalam bertempur. Cain tak ingin berlama-lama lagi, di mana dia sangat ingin sekali langsung belajar. Dan pelajaran kali ini adalah pelajaran menggunakan pedang. Tetapi kemampuan pedang Cain benar membuat Millie sangat kaget. Kok bisa anak sekecil ini sangat mahir menggunakan pedang? Dan selanjutnya Cain akan belajar sihir dari Master Nina. Dan lagi-lagi Cain membuat mereka semua tercengang.
Kemampuan Ken sangat jauh di atas mereka, dan mereka merasa tidak cocok untuk menjadi gurunya Ken. Dan mereka juga kaget berapa banyak karunia yang diberikan dewa kepada si Ken ini. Dan di sini karena energi sihir Ken ini agak banyak, jadi mereka berdua meminta izin kepada ayahnya si Ken untuk memberikan Ken pelajaran di luar istana saja. Takutnya kalau di dalam istana, istananya bisa hancur. Ayahnya sudah menduga, jadi dia langsung saja mengizinkan Ken untuk belajar di luar saja. Wah, baru saja mulai Ken sudah membuat lubang yang begitu besar dengan kekuatannya. Dan tidak berapa lama mereka malah kedatangan tamu, yaitu Killer Rabbit. Mereka mengalahkan satu dan menaruhnya di litter box yang dimiliki oleh Ken. Millie dan Dina sangat terkesan dengan box yang dimiliki oleh Ken. Mereka juga ingin memiliki itu, tetapi harganya sangat mahal. Tidak berapa lama Killer Rabbit datang kembali menyerang mereka dengan jumlah yang cukup banyak. Jadinya si Ken memanfaatkan momen ini untuk melatih kekuatan sihirnya. Dan itu benar-benar luar biasa. Si Ken yang masih antusias ingin sekali masuk ke dalam hutan, tetapi langsung dicegah oleh kedua gurunya. Karena di dalam sana sangat berbahaya, yang dimana di sana banyak sekali monster-monster buas yang sangat kuat. Dan malam harinya Ken mengecek kembali statusnya karena mengalahkan Killer Rabbit tadi siang. Statusnya malah semakin meningkat dan dia sangat kesal apa yang telah dewa-dewa itu lakukan kepadanya. Keesokan harinya Ken pergi ke guild mengikuti masternya. Dia sangat senang karena mereka akan mencari misi baru. Walaupun Ken belum bisa mendaftar menjadi anggota guild karena umurnya masih kecil. Tetapi tidak berapa lama beberapa pria datang mengganggu Millie dan Nina. Mereka sangat cabul dan itu membuat Ken jadi turun tangan karena telah mengganggu masternya. Walaupun tubuhnya kecil, dia sangat kuat dan kekuatannya ini bisa menghajar pria-pria ini. Sampai-sampai mereka terpelanting jauh dan perburuan mereka sekarang pun dimulai. Beberapa tahun pun telah berlalu, Nina dan Millie tak melanjutkan kontrak mereka untuk mengajari Ken lagi. Dan sekarang Ken akan mempersiapkan sesuatu, di mana dia pergi sendiri ke dalam hutan untuk mencari material untuk membuat magic box sebagai hadiah kepada kedua masternya. Dan magic boxnya jadi dia langsung saja memberikannya kepada Millie dan Nina, yang tentunya itu membuat kedua masternya sangat senang bukan main. Ditambah lagi muatannya begitu banyak sampai-sampai bisa memasukkan satu rumah ke dalam box magic ini. Wah, tentu saja itu membuat Millie dan Nina begitu sangat kaget dengan anak asuhnya ini. Dan sebagai perpisahan, mereka berdua memberikan ciuman kepada Ken. Dan setelah mendapatkan pelatihan dari kedua masternya, Ken semakin menggila. Dia terus saja berburu monster yang membuat status kekuatannya terus saja meningkat seperti monster. Dan keesokan harinya, Ken yang sudah berusia 10 tahun akan pergi ke kota untuk pesta debutnya sebagai putra dari seorang bangsawan. Tetapi tak disangka di depan perjalanan mereka ada bahaya yang sedang menyerang seseorang. Di sini dia tak akan tinggal diam, di mana dia akan membantu orang-orang itu untuk menghadapi monster ini. Di sini Ken pun sudah sampai ke TKP dan mengalahkan beberapa monster. Tetapi dari kejadian ini banyak sekali orang-orang yang terluka karena serangan monster ini. Tak ingin ada kesalahpahaman, jadi Ken langsung saja memperkenalkan dirinya dan mengobati beberapa prajurit yang terluka juga. Wah, tentu saja apa yang Ken lakukan ini sangat membantu para prajurit. Dan untuk beberapa prajurit yang gugur juga, Ken langsung saja memasukkan mereka ke item box yang dia miliki, supaya bisa diserahkan ke keluarga mereka masing-masing. Dan tidak berapa lama ayah Ken pun datang. Dia sangat khawatir kepada anaknya ini. Dan yang paling membuat kaget ternyata orang yang telah Ken selamatkan ini adalah anak orang terpenting di negeri ini. Dia adalah putri tunggal raja dan anak seorang duke terkenal. Mereka adalah Nona Celestia dan Nona Sik. Kedua nona ini sangat berterima kasih kepada Ken. Tetapi untuk menuju kota, mereka ingin Ken mendampingi mereka. Dan karena tujuan mereka ini sama, yaitu untuk menghadiri pesta debut. Jadinya ayah Ken pun setuju kalau putranya yang menemani kedua putri ini. Wah, mereka sangat agresif kepada Ken, yang dimana itu membuat Ken sangat malu. Perjalanan ini masih sangat jauh untuk sampai ke kota, jadi mereka mampir dulu ke sebuah perbatasan untuk istirahat dan menginap. Karena tak ingin ditinggal oleh Ken, jadinya kedua nona ini langsung saja meminta Ken untuk menemani mereka tidur. Iya, ayahnya setuju saja asalkan Ken jangan macam-macam. Iya, kedua gadis ini sangat agresif dan itu membuat Ken jadi kurang tidur. Dan tidak berapa lama mereka pun sampai ke kerajaan. Melihat tubuh Ken yang masih anak-anak, tentu saja kapten prajurit sangat kaget.
Ternyata Ken adalah kesatria yang menyelamatkan kedua tuan putri dan mengalahkan kurang lebih 50 ORC. Dan karena kebaikannya ini dia dipanggil oleh raja ke dalam istana dan disaksikan oleh seluruh bangsawan kota. Kalau Ken kini akan diangkat menjadi baron dan mendapatkan sebuah rumah. Walaupun ada yang tidak terima, tetapi mau bagaimana lagi karena ini sudah menjadi keputusan raja. Dan setelah itu, raja mengundang Ken dan ayahnya untuk minum kopi bareng dan menanyakan tentang Ken yang tidur dengan Putri Celestia dan Putri Sik. Dan kalau sudah begini, apakah Ken bersedia untuk menikahi kedua putri ini? Iya, anggapan bertunangan dulu. Jika mereka sudah dewasa, barulah mereka menikah secara resmi. Ken pun tak bisa menolak karena yang memintanya adalah raja dan duke. Wah, emang gacor sekali bocah 10 tahun ini. Di hari berikutnya, Ken pergi ke gereja untuk menemui dewa-dewa yang memberi dia karunia. Dewa-dewa ini sangat senang dengan kedatangan Ken. Mereka berkata kalau Ken adalah orang paling kuat saat ini meskipun pengalamannya masih kurang banyak. Dan jika Ken mau, dia juga bisa berubah menjadi wakil dewa. Tetapi Ken tidak mau dan memilih untuk kembali ke kehidupannya. Di sini Ken pergi ke pusat kota dan dia tak sengaja bertemu dengan Parma, teman kakaknya. Dan bukan hanya bertemu dengan Parma, Ken juga bertemu dengan pamannya Parma yang memiliki sebuah toko yang menjual beberapa barang antik. Melihat ini semua, Ken jadi punya ide untuk membuat satu produk hiburan. Dia akan mengajak paman Parma untuk bekerja sama dan membagi keuntungannya secara adil. Dan untuk modal pertama, Ken akan memberikan paman Parma satu koin emas. Di sini mereka akan membuat satu barang dengan dua versi. Yang satu untuk rakyat biasa dan yang satunya lagi untuk para bangsawan. Ken melakukan ini semua karena dia butuh pemasukan dana. Dia sekarang punya rumah yang harus dia urus dan kedua tuan putri yang harus dia bahagiakan di masa depan nanti. Dan untuk meningkatkan produksi mereka, kini Ken akan memberikan 5 koin emas lagi untuk pamannya Parma sebagai modal awal. Dan karena bisnis ini akan mulai berjalan, jadi mereka harus membuat kontrak untuk kerjasama ini. Dan kini kontrak pun berhasil dibuat. Dan untuk sampel yang sudah jadi, ini nanti akan Ken berikan kepada raja. Selang beberapa waktu, kini Ken akan menghadiri debut di istana kerajaan. Di sana Tuan Putri Sik benar-benar sangat cantik, yang dimana itu membuat Ken sangat terpesona. Dan ini adalah pertama kalinya Ken bertemu langsung antara keluarga ke keluarga. Dan di sini Nona Sik juga berterima kasih secara pribadi kepada Ken karena telah menyelamatkannya tempo hari. Dan tidak berapa lama raja dan keluarganya mulai memasuki area gedung. Di sana terlihat Putri Celestia yang begitu sangat cantik. Ken yang bijak langsung saja memberikan hormatnya kepada raja beserta Nona Celestia. Tentu saja itu membuat jantung Nona Celestia menjadi berdebar ketika melihat kejantanannya si Ken. Dan tak lupa juga Ken membawakan produk hiburan yang telah dia buat sebagai hadiah untuk raja. Raja sangat senang menerima hadiah ini, tetapi dia juga ingin bertemu dengan Ken nantinya. Acara pesta debut ini berjalan cukup lancar. Nona Sik juga tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia akan terus mendekati Ken, tetapi malah mereka diganggu oleh 3 bocah gila. Mereka sangat menggemari Nona Sik, tetapi mereka juga sangat angkuh dan itu membuat Nona Sik tidak menyukai mereka. Saking angkuhnya, bocil berambut merah ini malah ingin mengajak Ken untuk berduel sihir. Yah, Ken tak bisa apa-apa selain menuruti apa yang diinginkan oleh bocah-bocah ini. Sihir mereka tak ada apa-apanya dengan Ken. Cukup satu kali pertunjukan saja dari Ken dan itu langsung membuat mereka bertekuk lutut dan segera meminta maaf kepada Ken. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Ya, sekarang tinggal mereka berdua. Kalau mereka mau kencan, dia bisa merahasiakan ini dari Celestia. Tetapi perkataan Sik ini rupanya didengar oleh Celestia yang baru datang. Di hari berikutnya, Ken pergi ke lokasi rumah yang dihadiahkan oleh raja. Rumah itu sangat bobrok dan berdebu, dan terlihat juga rumah ini adalah bangunan tua yang terbengkalai. Dan daripada menunggu lama, Ken langsung saja membersihkan rumah ini dengan sihir yang dia miliki. Dan dengan sekejap rumah itu menjadi bersih tanpa debu berkat sihir yang digunakan oleh Ken. Tetapi tidak berapa lama Sylvia dan petugas kerajaan yang lainnya pun datang. Mereka berniat untuk membersihkan rumah Ken. Tetapi sayangnya rumah ini telah dibersihkan oleh Ken dengan sihir yang dia miliki. Ya, Ken memang hebat. Kalau begitu mereka hanya tinggal memindahkan barang-barang Ken saja. Dan setelah itu Ken kembali ke rumahnya. Karena dia akan menemui 2 saudara tirinya yang begitu tampan. Mereka berdua begitu sangat kagum dengan Ken karena masih kecil saja dia sudah mendapatkan gelar baron dari sang raja.
Setelah dari pertemuan singkat ini, ayah, ibu, dan kakak Ken berencana untuk bermain ke rumah baru Ken. Rumah ini belum banyak isi ya. Jadi ayahnya Ken menyarankan agar Ken membelikan beberapa kesenian untuk rumah ini ya. Mendengar seni, Ken jadi kepikiran untuk menyimpan patung naga di ruang tengahnya sebagai hiasan. Ini bukan hanya mewah, tetapi patung ini benar-benar sangat berkelas. Yang dimana tidak semua orang bisa memiliki patung naga di rumah mereka. Dan bukan hanya itu saja, Ken juga memiliki toilet yang sangat menarik. Di mana toilet ini sama sekali tidak ada di dunia ini ya. Karena toilet ini terinspirasi dari dunia Ken sebelumnya, yaitu Jepang. Dan karena Ken sekarang adalah baron, jadi dia juga wajib untuk melakukan debutnya lagi untuk rumah barunya ini ya. Ken menjadi agak pusing karena kegiatannya sangat banyak sekali ya. Belum lagi dia harus memikirkan hadiah yang akan dia berikan untuk para bangsawan nanti ya. Belum lagi hidangan dan semacamnya. Satu persatu akan dia selesaikan, mulai dari hadiah tangan untuk bangsawan, hidangan penggugah selera yaitu hamburger, dan minuman sake untuk memecahkan selera. Semuanya berjalan lancar dan sekarang waktunya Ken akan memberikan undangan secara langsung kepada raja. Walaupun awalnya raja sangat kesal karena dia belum mendapatkan undangan dari Ken sejak kemarin. Dan sekarang pesta debut di rumah baru Ken pun mulai berlangsung, banyak sekali tamu undangan yang datang. Dan hal pertama yang paling menakjubkan adalah patung naga yang ada di ruang tengah rumah Ken. Setelah itu minuman penggugah selera yang tidak pernah para tamu temui sebelumnya. Dan menakjubkannya lagi adalah kedatangan sang raja dan putri tunggalnya. Tentu saja itu sangat heboh karena tak semua bangsawan bisa mengundang seorang raja. Dan yang paling membanggakannya lagi adalah seisi rumah Ken ini adalah isinya barang-barang antik yang tidak ada di rumah bangsawan lainnya. Tetapi dari semua tamu yang datang, hanya ada satu tamu yang sangat angkuh. Dia mengata-ngatai isi rumah Ken dan semuanya. Tetapi keangkuhannya ini langsung saja mendapatkan perhatian dari raja. Jika dia seperti ini terus, maka dia harus memikirkan ke depannya. Dan setelah itu, pria ini langsung saja pergi dari sana. Keesokan harinya, Ken pergi menemui kapten prajurit yaitu Dime. Di sini Ken ingin menyimpan hasil buruannya selama ini. Dan karena tak ada lokasi yang luas, jadinya hasil buruan Ken akan diletakkan dulu di lapangan istana. Wah, benar saja hasil buruan Ken benar-benar banyak. Yang dimana itu adalah monster-monster kelas A. Melihat Ken yang kuat, Dime berencana untuk membawa Ken bertemu dengan kapten prajurit mereka. Karena dia sangat menyukai orang yang kuat. Ken tak bisa menolak dan langsung saja menyetujuinya. Dan di sini Ken benar-benar menjadi pusat perhatian semua prajurit di sana karena dia pernah mengalahkan 50 ORC tempo lalu. Dan di saat mereka mencoba melawan Ken, mereka juga tidak bisa. Karena Ken sangat ahli di dalam bela diri. Melihat Ken yang kuat, kapten yang mereka tunggu-tunggu pun datang. Ternyata dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia bangsa Ape yang menjadi kapten di sini. Dan karena terobsesi sekali dengan orang yang kuat, jadinya wanita ini ingin sekali beradu pedang dengan Ken. Ken sangat ingin menolak tetapi dia juga tidak bisa. Akhirnya dia ikut saja berduel dengan perempuan cantik yang bernama Tivana ini. Mereka berdua mulai berduel. Tivana memang wanita yang kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya selama ini. Tetapi Ken cukup dengan beberapa gerakan saja, dia sudah bisa membuat Tivana tidak bisa bergerak. Wanita mana yang tidak menyukai Ken? Begitu juga dengan Tivana, dia langsung saja ingin menjadi Ken sebagai suaminya. Tetapi karena Ken ini tunangannya Celestia putri raja, jadi dia langsung saja ingin menemui raja untuk mendiskusikan semua ininya. Di sini Ken dan Tivana pun sudah bersama raja. Tivana langsung saja belak-belakan kalau dia ingin menikahi Ken walaupun dia tahu kalau Ken adalah tunangan Celestia dan Putri Duke ya. Duke pun agak kaget apakah Ken tidak tahu tentang Tivana kalau Tivana adalah seorang putri dari kerajaan otonominya yang pernah bersatu dengan raja pertama yaitu Yuya. Hal itu sebenarnya masih menjadi rahasia. Tetapi walaupun begitu, Tivana tetap akan menikahi Ken karena seorang raja dan duke saja sangat ingin menikahi putri mereka dengan Ken. Apalagi dia, raja pun tak bisa berbuat banyak. Tetapi sebelum itu Tivana harus meminta izin terlebih dahulu dengan ayahnya. Apakah ayahnya mengizinkannya atau tidak? Tivana pun setuju, jadi dia langsung saja mengirim surat kepada ayahnya. Hari semakin hari pun berlalu, tampaknya Ken sangat kelelahan mengikuti Tivana. Karena hobinya yang sangat hobi bertarung itu. Dan tentu saja itu membuat status Ken terus saja meningkat.
Melihat Ken yang sangat berbeda dari anak seusianya, Ken pun dipanggil oleh raja. Di sini semua orang berkumpul di depan dan raja memberikan Ken sebuah buku, di mana raja ingin Ken membaca buku itu. Ken sangat antusias, di mana dia sangat mengerti tentang buku itu. Nah, di sini semua orang sangat kaget dari mana Ken tahu tulisan itu. Sedangkan itu adalah buku peninggalan raja pertama, yaitu Yuya. Terus siapa Ken sebenarnya? Ken pun tak bisa mengelak lagi, di mana dia langsung saja jujur kalau dia adalah orang yang bereinkarnasi. Dia tak seharusnya berada di dunia ini, tetapi karena satu kesalahan, dia langsung bereinkarnasi ke dunia ini dan mendapatkan karunia dari 7 dewa. Dan di saat Ken menunjukkan statusnya, semua orang di sana benar-benar sangat kaget. Karena menurut mereka dengan status Ken yang sekarang bisa dikatakan kalau Ken adalah orang yang paling kuat saat ini. Ken tak menyesal kalau saat ini dia berada di dunia ini karena di dunia dia yang sebelumnya dia hanya sebatang kara. Tetapi di sini dia telah memiliki keluarga dan teman yang sangat dia sayang. Dan karena sudah begini, jadi dia meminta semuanya untuk merahasiakan status dia yang sebenarnya. Dan tidak berapa lama, Tivana pun muncul. Dia membawakan sebuah surat dari ayahnya. Kalau ayahnya menyetujui putrinya menikah dengan pria yang dia pilih, yaitu Ken. Wah, benar-benar ya, nasib Ken adalah impian semua pria, betul tidak? Lanjut lagi. Keesokan harinya, Ken sangat penasaran tentang raja pertama yang meninggalkan buku ini. Sepertinya mereka mempunyai kisah yang sama, yaitu sama-sama bereinkarnasi ke dunia ini. Belum juga kelar membaca, Sik dan Celestia malah datang menemui Ken. Mereka ingin mengajak Ken belajar bersama supaya mereka bisa bersekolah di sekolah yang sama nantinya. Tetapi Ken tidak bisa karena ada urusan, jadi dia langsung saja pergi dari sana. Dianya malah bertemu lagi dengan Tivana, jadi dia langsung saja segera kabur lagi. Ini dia lakukan bukan tanpa alasan, tetapi karena hari ini dia berusia 12 tahun dan sudah waktunya dia akan mendaftar ke GUID sebagai petualang. Di sini Ken mulai mendaftar ke GUID dan mengisi formulir. Setelah semuanya selesai, Ken diminta untuk memberikan setetes darahnya di batu kristal biru ini. Dan dengan begini Ken menjadi bagian dari petualang dan memulainya dari peringkat G. Tetapi di sini beberapa petualang terlihat sangat cabul. Mereka menggoda nona-nona penjaga GUID. Mereka seperti melecehkan nona ini, dan itu membuat Ken merasa kurang nyaman dan langsung saja menghajar beberapa petualang ini. Tetapi aksi hero Ken ini dilihat oleh pria berambut merah yang bernama Cloud. Dia membantu Ken dan menghajar beberapa petualang ini karena dia tidak suka ada orang dewasa mengganggu anak di bawah umur. Dan setelah itu mereka pun berkenalan singkat dan minum berdua di GUID ini. Cloud dikenal sebagai Regu Es Api karena itu nama party yang dia buat bersama istri tercintanya. Dan karena Ken ini masih pemula, sebaiknya dia juga harus menemukan teman partinya agar bisa mengambil misi yang banyak dan lebih cepat untuk naik peringkat. Seperti dirinya ini sudah berada di peringkat A, tetapi tidak berapa lama istri Cloud pun datang. Dia sangat kesal kepada Cloud karena Cloud terus saja minum-minum walaupun di siang bolong. Dan di sini Selina, istri Cloud, langsung saja membawa Cloud pergi dari GUID karena mereka harus berburu mencari monster. Untuk Ken, dia juga tak boleh lengah, dia harus mencari misi, dan kali ini dia memilih misi untuk mengalahkan Goblin. Dan baru saja memulai, Ken malah bertemu dengan Tivana. Iya, akhirnya Ken pun harus berburu Goblin bersama Tivana. Tivana menganggap ini sebagai kencan, makanya dia sangat senang ikut bersama Ken. Dan tidak berapa jauh mereka melihat seseorang sedang diserang oleh sekelompok Goblin. Jadinya Tivana dan Ken pun tidak akan tinggal diam. Mereka langsung saja menghajar Goblin-Goblin ini secara bersamaan. Dan itu membuatnya semakin jatuh cinta kepada Ken. Tidak disangka monster Green Lizard pun muncul. Jadinya Ken juga langsung saja memberantas monster ini sampai tak bersisa. Setelah mengalahkan Grand Lizard, Ken langsung saja kembali ke GUID untuk melapor karena dia sudah mengalahkan para Goblin dan tak sengaja mengalahkan Green Lizard sebanyak 20 ekor. Mendengar hal itu, Ken langsung saja dipanggil oleh ketua GUID ini. Dia sangat tidak percaya kalau Ken yang melakukan ini semua, karena dia juga masih di peringkat G. Ken terlihat sekali bohongnya, jadi dia ingin menarik kembali kartu GUID yang dimiliki oleh Ken. Dan tidak berapa lama petinggi GUID yang merupakan seorang elf juga datang. Dia juga awalnya tidak begitu percaya dengan Ken, tetapi setelah dia bertemu dengan adiknya Tivana, dia baru percaya kalau Ken adalah orang yang kuat, makanya dia bisa mengalahkan Green Lizard.
Dan ketua guild ini juga langsung kaget setelah mengetahui kalau Ken ternyata bocah kecil yang diangkat oleh raja menjadi baron. Dan karena tindakannya ini, dia langsung saja meminta maaf kepada Ken karena perilakunya tadi. Dan karena sudah mengalahkan Green Lizard, peringkat G mungkin tidak akan cocok untuknya. Jadi dia langsung saja dinaikkan ke peringkat A atas perintahnya kakak Tivana. Dan apa yang terjadi ini rupanya terus menjadi perhatian para dewa yang berjaga di atas. Dan mungkin kekuatan Ken akan bisa mengalahkan Iron, seseorang yang telah disegel. Tetapi suatu saat dia pasti akan bangkit kembali dan memusnahkan dunia. Dan sebelum itu terjadi, sebisa mungkin Ken harus menjadi seseorang yang lebih kuat dulu. Keesokan harinya, Ken akan memulai tes untuk masuk ke sekolah. Dia duduk di kursi nomor 10 di kelas A. Di sini Ken akan mengikuti tes masuk sekolah. Soalnya tidak begitu sulit dan dia bisa menjawab semua soal itu dengan cepat. Dan tes selanjutnya adalah tes kemampuan sihir mereka. Semua anak memang bisa melakukannya, tetapi tidak dengan Ken. Dia sudah mengendalikan kekuatannya, tetapi tetap saja sihir Ken malah langsung menghancurkan tembok sekolah. Dan tes berikutnya adalah tes kemampuan berpedang, yang dimana yang akan mengetes mereka kali ini adalah petualangnya langsung. Dia adalah Cloud, petualang tingkat A yang Ken kenal. Ini adalah pertama kalinya mereka bertarung. Dan kekuatan pedang mereka benar-benar sangat seimbang. Semua orang sangat terkejut, anak sekecil Ken tetapi sangat pandai dalam hal berpedang. Dan setelah melakukan tes seharian, saatnya Ken akan pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya Ken pun dipanggil oleh raja karena kemarin Ken sempat membuat keributan karena merusak tembok sekolah dengan sihirnya. Dan setelah Ken menjelaskan kejadian yang sebenarnya, raja sangat kaget. Ternyata Ken bisa menggunakan sihir tingkat kaisar, yang tentunya semua orang juga belum tentu bisa menggunakan sihir itu. Dan raja sangat menyarankan agar Ken jangan menggunakan sihir itu di sembarangan tempat. Dan di sini raja bertanya apakah Ken tahu kalau akademi memiliki gerbang utara dan selatan, dan jangan sampai dia salah gerbang. Dan di sini Ken pun baru sadar, pantasan dia tidak bertemu dengan Celestia dan Zeke. Apakah mungkin dia salah gerbang? Iya, kalau sudah begini jadinya Ken harus lebih cermat lagi ke depannya. Di hari berikutnya, kini Ken akan mulai masuk ke sekolah. Dan dia juga bertemu dengan kakak perempuannya yaitu Raine. Kakaknya benar-benar sangat bangga kepada Ken karena dia bisa lulus di peringkat pertama tahun ini. Dan Ken juga jangan sampai lupa untuk menyiapkan pidatonya nanti. Hari debut Ken sebagai siswa baru pun berlangsung, di mana di sini ayah dan ibu Ken juga hadir di akademi ini. Dan untuk Ken, dia juga akan memberikan pidatonya kepada kesempatan ini sebagai siswa baru dengan nilai tes yang sangat tinggi. Di sini Ken mulai berkata jujur kalau dia sempat salah gerbang, tetapi dia juga sangat berterima kasih kepada pihak sekolah karena telah berlaku baik dan berlaku adil kepadanya. Dan pidato singkat ini mendapatkan banyak tepukan tangan dari semua orang yang ada di dalam gedung. Tetapi tidak berapa lama sang raja juga datang. Dia menepuk pundak Ken dan meminta semua siswa untuk bersemangat. Ini sih seperti menyelam sambil minum, hanya untuk mengerjai Ken saja. Dan sekarang kelas pun akan dimulai. Waktunya mereka untuk menentukan kelas mana yang akan mereka pilih. Celestia dan Zeke akan memilih kelas bangsawan. Begitu juga dengan Ken. Dia juga akan memilih kelas bangsawan, petualang, sihir, dan alat sihir. Wah, si Ken benar-benar sangat antusias sama seperti biasanya. Setelah memilih kelas, Ken dan kedua tunangannya langsung saja keluar. Tetapi di sini Ken melihat kenalannya sedang dirundung oleh 3 bocil kematian. Karena mereka ini sudah berlebihan, jadinya Ken langsung saja turun tangan. Ken tak akan membela siapapun. Siapapun yang bersalah maka dia tidak akan bisa menerimanya. Setelah 3 bocil ini pergi, Celestia dan Zeke langsung saja ingin mengajak Parma untuk bicara. Sedangkan Ken akan menunggu mereka. Dan di saat menunggu ini, Ken tak sengaja mendengar suara orang yang memanggilnya dari perpustakaan. Dan saat dia membuka pintu, dia malah berada di tempat yang entah di mana. Tentu saja ini akan membuat Ken sangat kaget di mana dia dan siapa orang yang ada di depannya ini. Rupanya dia adalah raja pertama yang pernah diceritakan oleh Baginda Raja sebelumnya. Tentu saja itu membuat Ken sangat kaget, kok bisa dia bertemu dengan raja pertama dan dia masih hidup sampai 300 tahun. Rupanya dia sekarang bukanlah manusia lagi, melainkan dewa pencipta. Dan dialah yang menciptakan tempat ini juga. Walaupun sudah 300 tahun penampilannya masih sama, yaitu karena dia adalah seorang dewa.
Yuya mengundang Ken ke dunia ini bukan tanpa alasan. Itu karena dia ingin melatih Ken supaya bisa menjadi lebih kuat lagi. Karena ada seseorang yang harus dia lawan di masa depan nanti. 300 tahun yang lalu orang itu membuat orang yang ada di dunia Ken menjadi saling membunuh. Dan dia adalah orang yang harus Ken lawan nanti, yaitu Iron, sang dewa jahat yang sudah disegel. Tetapi sayangnya segel Iron akhir-akhir ini mulai melemah. Dan sebelum Iron bangkit, Ken harus lebih kuat lagi agar bisa melawan Iron nantinya. Dan ini juga ada hubungannya dengan kisah hidup Ken yang lama. Tetapi sebelum melanjutkan ke ceritanya, Ken harus mulai berlatih dulu. Dia harus meningkatkan levelnya. Dia harus bisa sampai ke rumah Yuya dengan berjalan kaki. Dan Ken sangat dilarang menggunakan teleportasi. Dan semoga saja Ken berhasil melewati lembah ini dengan berbagai monster yang ada. Ken tak bisa lengah, dia harus cepat kembali ke rumah Yuya agar dia bisa cepat pulang ke rumahnya di dunia lain. Sedangkan di dunia lain, orang-orang tersayang Ken benar-benar sangat khawatir kepada Ken. Karena Ken menghilang entah kemana. Sedangkan Ken, dia benar-benar sangat kelelahan karena melawan monster yang cukup kuat di dunia ini. Tetapi di perjalanannya ini, dia malah tak sengaja bertemu dengan seekor monster yang terluka parah. Tak tega melihat monster ini terluka, jadi Ken langsung saja mengobati monster ini. Setelah mengobati monster ini, Ken langsung saja pingsan karena energinya benar-benar terkuras habis. Dan saat Ken terbangun, dia benar-benar sangat kaget. Karena monster di depannya ini telah melawan monster lain yang ingin menyakiti Ken. Melihat hal itu, Ken sangat kaget. Monster ini tampaknya sendirian, dan Ken juga sendirian. Jadinya Ken ingin mengajak monster ini berpetualang saja dengannya. Mereka berdua berpetualang bersama dan mengalahkan monster bersama. Sampai-sampai tidak terasa kini Ken sudah tiba di rumah Yuya dengan penampilan yang sangat dewasa dengan rambutnya yang panjang. Ini mungkin sekitar 4 tahun berlalu. Dan bukan hanya itu saja, monster yang bersama Ken juga sudah mendapatkan nama, yaitu Haku. Dewa Yuya merasa kalau Ken harus membuat kontrak dengan hewan legendaris ini. Jika Ken melakukan itu, maka Ken bisa memanggil Haku kapan saja. Dan rupanya pelatihan Ken tidak hanya sampai di situ saja, di mana Ken akan berlatih pedang lagi dengan seorang dewa kenalannya Yuya. Dan di rumah ini juga Haku mempunyai teman, yaitu anak naga yang lucu. Hari demi hari dilakukan oleh Ken untuk berlatih agar dia bisa melindungi dunianya. Dan karena sudah berlatih cukup lama, Ken sangat penasaran mengapa Iron ada hubungannya dengan kehidupan lamanya. Nah, ceritanya begini, dulunya dunia Ken sama sekali tidak ada permainan karena tidak ada dewa. Dan Iron memanfaatkan itu untuk menjadi dewa permainan dan menurunkan wahyu Death Game yang melibatkan orang-orang tidak berdosa. Dan karena itulah dia diusir dari dunia dewa. Dan ada satu lagi yang harus Yuya katakan, di mana di saat dunia kacau karena Iron, ada dua sosok pahlawan yang sangat berjasa, yaitu kedua orang tua Ken. Mereka mengorbankan jiwa mereka untuk orang-orang yang mereka kasihi. Sampai akhirnya nyawa mereka berdua melayang di saat menyegel Iron dari dunia dewa. Tentu saja cerita ini benar-benar membuat Ken sangat sedih. Dia tak menyangka kalau dia tahu cerita orang tuanya akan seperti ini dari Yuya. Dan sekarang tanpa menunggu lama lagi, karena pelatihan Ken sudah selesai, jadi dia akan segera kembali ke dunianya. Tetapi dia juga akan merubah wujudnya kembali seperti semula. Karena waktu di dunia ini sangat cepat berlalu ketimbang dunia Ken. Jadi hitungannya bukan 4 tahun, melainkan Ken hanya menghilang selama 4 hari. Dan untuk kerja keras Ken, dia diberikan hadiah pedang oleh Yuya. Dan untuk Haku, dia sekarang sudah mempunyai teman, yaitu anak naga. Dan sekarang Ken pun sudah sampai ke rumahnya, di mana di sana semua orang sangat sedih karena Ken sudah menghilang selama 5 hari. Setelah itu Ken langsung saja melapor kepada raja kalau dia menghilang kemarin karena dia bertemu dengan raja pertama, yaitu Yuya. Dan bukan hanya sekedar bertemu, Dewa Yuya juga memberikan dia hadiah berupa pedang. Wah, tentu saja sang raja sangat kaget kalau ternyata Ken sudah bertemu dengan Raja Yuya. Dan yang lebih kagetnya lagi, ternyata hilangnya Ken kemarin karena dia berlatih selama 5 tahun. Tetapi waktu di dunia dia hanya menghilang beberapa hari. Dan di sini Ken hampir saja lupa. Ternyata dia menyelesaikan misi karena kenaikan peringkatnya. Dan untuk misi Ken kali ini adalah dia harus menghabisi bandit-bandit yang sering mengganggu para penyintas. Dan tak perlu menunggu lama, Ken langsung saja pergi untuk menyelesaikan misinya. Di sini Ken langsung saja menemukan targetnya, di mana para bandit ini sedang mengganggu para penyintas jalan. Rupanya di sini Ken malah tak sengaja bertemu lagi dengan masternya, yaitu Nina dan Millie.
Ken tak akan membiarkan masternya diganggu, jadi dia langsung saja menghabisi para bandit-bandit ini dengan beberapa kali serangan saja. Dan setelah itu, para bandit ini langsung saja dibawa ke penjara istana untuk diadili. Dan setelah menyelesaikan misinya, kini Ken akan melaporkan ke Guild kalau misinya telah selesai. Tetapi tidak disangka, Master Millie dan Nina lagi-lagi diganggu oleh orang-orang tak jelas ini. Ken benar-benar tak bisa tinggal diam, jadi dia langsung saja menghajar orang-orang ini sampai-sampai mereka terpental keluar. Dan yang paling tidak diduga, ternyata si Cloud adalah abangnya Millie. Dan istri Cloud ini adalah kakak iparnya Millie. Sungguh dunia yang sempit, dan karena mereka ini sudah bertemu, jadinya mereka semua nongki bareng saja. Dan menceritakan kalau dulunya Millie dan Nina adalah masternya Ken. Mereka mengajarkan Ken sihir, tetapi sihir Ken malah lebih besar dari mereka. Dan tak lupa juga Millie menceritakan bag magic yang dia miliki dari hadiahnya si Ken. Melihat bag milik ini, istri Cloud malah menginginkan bag milik itu juga. Dan si Ken yang tak enakan mengiyakan saja untuk membuat bag magic yang sama kepada istrinya Cloud. Dan karena Ken ini agak sibuk, jadi dia ingin pamit saja karena dia juga mau ke sekolah besoknya. Keesokan harinya kebetulan guru yang akan mengajari sekolah tidak bisa hadir. Jadinya yang akan menggantikan itu ya keempat orang ini. Mereka akan membuat Ken terlihat keren di mata teman-teman sekolah Ken. Tetapi Ken malah tak mendapatkan kesempatan itu karena antriannya terlalu panjang. Tapi ya itu tidak apa-apa, Ken memang anak yang kuat dan dia juga tak butuh pengakuan itu. Di tempat lain sesosok makhluk buas sepertinya telah bangkit dari segel. Tidak tahu itu apa, kita lanjut saja. Sementara di tempat lain, Ken akan memulai hari ini dengan pelajaran pemanggilan. Semua murid akan berpartisipasi. Semua murid memanggil hewan kontrak mereka sesuai dengan sihir yang mereka miliki. Dan itu boleh dikatakan hewan yang cukup biasa, tetapi saat giliran Ken, semuanya menjadi sangat tercengang. Di mana makhluk yang dipanggil Ken ini adalah sesosok manusia, yaitu Raja Iblis. Dan Ken sudah memanggilnya berarti Ken adalah anak yang kuat. Jadi dia akan menganggap Ken sebagai tuannya. Dan dia akan menjadi bawahan yang setia untuk Ken. Ken setuju untuk menjadi tuannya. Tetapi dia sama sekali tak ingin menjadi orang yang jahat. Dan tentu saja apa yang terjadi ini langsung saja diketahui oleh Raja. Dan mau tidak mau Ken pun harus jujur kalau dia telah memanggil Raja Iblis dan membuat kontrak dengannya. Raja sangat kaget karena semakin hari Ken semakin menjadi. Dan kali ini Raja ingin Ken menunjukkan statusnya lagi, yang dimana status ini langsung saja membuat semua orang di sana langsung terdiam. Iya, tak ada yang bisa mereka lakukan selain merahasiakan status kekuatan Ken. Sementara itu Raja akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat, dan Ken juga bisa memanfaatkan statusnya sebagai baron untuk mendekati bangsawan-bangsawan. Raja juga akan memberikan Ken satu kota sekaligus mengumumkan pertunangan Ken dengan Telestia dan Sih. Dan mulai sekarang Ken akan belajar dengan tugas barunya ini untuk memimpin sebuah kota. Tetapi rupanya berita bahagia ini tak bertahan lama, di mana Ken mendapat kabar kalau ada luapan monster di tengah hutan. Ken tak bisa diam saja, dia langsung saja menemui kakak tirinya yang merupakan seorang panglima perang. Di sini kakak Ken menjelaskan kalau situasi ini terjadi karena sesuatu yang tidak mereka tahu, dan yang hanya bisa mereka lakukan sekarang ialah berusaha mengevakuasi penduduk sekitar untuk segera diungsikan. Dan karena situasi ini masih membingungkan, jadinya Ken sendiri yang akan masuk ke hutan untuk memeriksanya. Kemampuan Ken memang tak perlu diragukan lagi, jadi kakaknya hanya berpesan agar Ken berhati-hati saja. Dan di sini Ken langsung saja pergi ke Guild untuk menemui teman-temannya. Mereka semua sudah tahu tentang luapan monster, jadinya mereka sekarang tinggal bertindak saja. Ken pergi ke dalam hutan bersama dengan kedua hewan kontraknya. Dan bukan hanya itu, Ken juga memanggil Seto, si Raja Iblis. Dan dari informasinya si Seto, luapan monster ini dikarenakan ada seseorang yang mengendalikannya. Dan karena informasi ini masih ambigu, jadinya Seto memanggil seorang kenalannya saja untuk menyelidiki ini semua. Dia adalah orang yang cukup ahli, jadinya Ken akan menunggu hasilnya saja. Sementara itu Ken akan kembali ke Guild untuk menyerahkan hasil tangkapannya, yang dimana tentu saja teman-teman Ken sangat kaget karena monster ini adalah monster kelas S dan A. Sementara di tempat lain Seto dan satu orang lagi sudah bisa menyimpulkan
kalau semua ini terjadi karena ulah seseorang. Dan Seto langsung saja menemui Ken untuk memberitahu informasi ini, kalau para monster sudah mulai bergerak menuju kota, dan ini semua adalah ulah seseorang. Mendengar hal itu, Ken tak bisa diam. Jadi dia langsung saja bergegas untuk pergi. Tetapi Tivana malah tiba-tiba muncul. Dia sangat merindukan Ken, tetapi Kennya tak bisa lengah. Jadi dia meminta Tivana untuk stay bersama petualang lainnya untuk mengalahkan para monster. Sedangkan dia akan pergi ke dalam hutan bersama Seto untuk membasmi pusat masalah ini. Di sini Ken akan mencari sumber masalah yang menyebabkan para monster menjadi begitu ganas. Dan rupanya ini adalah ulah si Iron, manusia yang harus Ken lawan. Ken akan bergerak maju sedangkan untuk para monster akan diurus oleh Seto. Dan bukan hanya Seto saja. Saat ini semua orang akan berjuang untuk negara ini, walaupun mereka juga kewalahan menghadapi banyaknya monster yang bermunculan. Ken dengan segenap tenaga akan melawan Iron karena dia juga sudah berlatih keras dengan Raja Pertama. Dan dengan segala persiapan ini, Ken pasti akan bisa mengalahkan Iron. Iron juga tidak tinggal diam. Dia terus saja melakukan penyerangan agar monster-monster terus saja menyerang manusia. Di tempat lain, teman-teman guild Ken menjadi sangat bingung karena mereka tiba-tiba dibantu oleh ras iblis, yang dimana ternyata mereka adalah temannya Ken. Semua orang benar-benar tengah berjuang untuk negeri ini, walaupun banyak di antara mereka yang terluka karena pertarungan ini. Dan di sini sihir Ken tiba-tiba langsung meningkat ketika dia mengingat orang-orang yang dia sayangi, baik itu keluarga, kekasih, dan teman-temannya. Dan berkat dari serangan terakhir Ken yang luar biasa, Iron langsung bisa dikalahkan. Dan sekarang monster-monster yang telah menyerang kota juga sudah kembali ke habitat mereka ke dalam hutan. Dan sekarang semuanya akan kembali seperti semula lagi. Dan dari kerja kerasnya Ken juga, dia dihadiahi suatu wilayah yang akan dia pimpin nantinya. Wah, ini benar-benar menjadi suatu kebanggaan untuk ketiga calon istrinya Ken. Setelah mendapatkan kewenangan sebuah kota, akhirnya Ken akan mengunjungi wilayah yang akan dia pimpin tersebut, di mana dia akan mendisiplinkan para petualang yang sangat susah diatur. Setelah dari kerja keras itu, Ken akan bersantai dulu bersama kedua calon istrinya. Tetapi mereka malah mendapatkan kunjungan dari Seto dan juga istrinya. Karena si Seto ketahuan selingkuh, jadi dia ingin meminta pembelaan dari Ken. Tetapi sayangnya itu sama sekali tidak berhasil karena Ken adalah tipe pria yang setia. Jadinya si Seto langsung saja dihajar lagi oleh istrinya yang sangat cantik. Dan alur cerita pun selesai sampai di sini. Bye bye.